bila mana sudah terkena pelet, toh mungkin biasanya kan orang sudah terkena itu kadang-kadang pun sudah berupaya untuk menghamparkan atau mengobatinya, tapi mungkin di sini poinnya belum juga sembuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Gus? Alhamdulillah atas berkah dari Allah dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Bang Anto gimana, sehat? Sehat alhamdulillah. Biasa Gus, malam ini kita nggak mediumisasi. Iya. Nah, ini mau sedikit ada unek-unek pertanyaan ini Gus. Tapi pertanyaan yang santai lah. Iya, silahkan. Kita kan pernah mediumisasi tentang pelet Gus. Yang mau saya tanyakan seperti ini. Pelet ini membahayakan nggak Gus untuk di kalangan yang terkena gitu? Oke. Kalau pertanyaan abang, pelet itu apakah membahayakan bagi kalangan target ataupun yang ditargetkan? Ya tentunya jawaban saya itu insya Allah sepengetahuan yang saya paham itu cukup membahayakan. Artinya memang ya ada resiko-resiko yang bakal timbul kelak kemudian hari. Namun sebelum saya menjawab panjang lebar, mungkin perlu saya menggarisbawahi dan menyapa penonton semua sehubungan ini dalam waktu masa bulan suci Ramadan. Tentunya saya perlu menyampaikan buat sahabatku semua dimanapun berada yang hobi dan suka menonton video-video kami, tentunya ucapan terima kasih perlu saya haturkan buat panjenengan semua. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga bisa penuh sebulan ke depan dan semoga nantinya bisa berhari raya dengan baik ya. Oke, seperti itu. Jadi pelet itu Bang cukup membahayakan karena ada resiko-resiko yang bakal timbul nantinya ya. Karena pelet ini kan identik memaksakan keinginan atau memaksakan kehendak ya, terkhusus pelet yang menggunakan media makhluk gaib ya, seperti itu. Ada nggak Gus untuk antisipasi pelet ini biar nggak terkena? Oke, jadi kalau pertanyaan lanjutan, apakah ada antisipasi supaya tidak terkena pelet lanjutan? Ya. Perlu kita pahami dulu, pelet ini kan menggunakan beberapa media. Media tingkat tinggi itu biasanya menggunakan media jarak jauh, kadang menggunakan foto, nama ataupun data-data pihak target, atau yang tingkatannya lebih rendah itu kadang biasa menggunakan media makanan ataupun minuman dan sejenisnya yang bisa dikonsumsi oleh si target, tentunya yang bersumber dari si oknum pelaku ya. Cara-caranya tentunya kita harus memahami dulu kira-kira media apa yang berkemungkinan digunakan oleh pihak pelaku ya. Kepingin dipahami lah ya. Iya, seperti itu. Kalau pelet yang digunakan oleh pelaku ini menggunakan media jarak jauh ya, menggunakan foto ataupun nama ataupun data-data daripada si calon target, tentunya si pihak target harus mencoba mengamankan dirinya ya, dari gangguan-gangguan sejenis itu. Karena otomatis media jarak jauh tentunya ada media makhluk gaib yang dilibatkan di situ. Maka yang terbaik itu kita, baik yang mungkin sudah terkena pelet atau sebelum menjadi target pelet, tidak ada salahnya, tidak ada ruginya itu menguatkan diri kita dengan beberapa metode-metode yang memang dibenarkan oleh agama Islam guna untuk membentengi diri kita supaya kita tidak terkena target pelet jarak jauh yang mungkin menggunakan media foto ataupun data-data kita, seperti itu. Itu mengantuknya. Caranya ini? Oke, caranya tentunya sederhana dan simpel ya.
yakinkan diri kita atas pertolongan Allah dan jangan lupa, karena pelet jarak jauh ini tentunya menggunakan media makhluk gaib. Maka kita amalkan doa-doa yang memang menjadi anti dari apa? Anti daripada makhluk gaib, terkhusus bangsa jin non muslim yang biasa dipakai jasanya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau jin muslim biasanya nggak mau, terkhusus yang muslim betulan tidak mau digunakan jasanya guna untuk memelet target. Biasanya jin-jin non muslim atau jin fasik. Maka kita amalkan. Contoh yang sederhana, jangan lupa amalkan doa-doa perlindungan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Contoh yang sederhana, amalkan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Minimal selepas selesai sholat. Mau sekali boleh, mau 3 kali boleh, lebih dari itu pun boleh. Dan amalkan juga ayat-ayat ruqyah ringan atau ruqyah mandiri, ya. Kenapa saya menggunakan bahasa ruqyah yang ringan? Ya, ruqyah mandiri lah identiknya. Amalkan juga suratul Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan Ayatul Kursi. Itu sangat membantu guna untuk menjadi wasilah bentengan diri kita. Itu. Tapi saat kita mengamalkan hal itu, afdol baiknya jangan diniatkan supaya kita ini dan itu. Niatkan karena Allah, ikhlas. Mudah-mudahan Allah itu sudah mengerti apa kronologi penyebab kita mengamalkan itu. Itu antisipasi pelet jarak jauh. Ini yang jarak jauh, Gus. Seperti yang dari makanan itu kan tentunya dekat, Gus. Oke. Itu bagaimana, Gus, antisipasi? Bila mana media pelet yang digunakan itu menggunakan jenis makanan atau minuman yang dikirimkan atau diberikan oleh si oknum pelaku, kita harus paham. Bila mana bentengan diri kita itu sudah kuat, mudah-mudahan saat makanan dan minuman itu kita konsumsi, itu insya Allah tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ya, bila mana bentengan-bentengan diri kita itu sudah kokoh. Namun, bila mana kita belum mengamalkan bentengan untuk diri kita sendiri, bagaimana cara melunturkan pelet yang dikirimkan dengan menggunakan media makanan ataupun minuman tadi? Caranya ya simple sebetulnya. Kita nggak usah ragu, nggak usah khawatir, yakin atas pertolongan Allah lagi-lagi. Yakin sepenuhnya, yakin seyakin-yakinnya kalau bahasa saya. Karena kan begini, makanan dan minuman yang memang ada energi pelet, itu kan kadang-kadang bagi kalangan awam itu sulit untuk dibedakan. Dibedakan. Bagaimana cara mendeteksinya dan bagaimana cara menghambarkannya? Begini. Tentunya kita bisa memahami dan harus kita cermati. Makanan ataupun minuman yang penuh dengan teka-teki, artinya kita itu bertanda tanya, ini dari siapa? Bila mana kita menduga itu dari orang-orang yang mungkin tidak kita percaya, ya, atas ketulusan dalam pemberiannya, ya, itu kita patut curiga atas makanan dan minuman tersebut. Bukan berarti kita harus menolak pemberian orang lain. Karena mana tahu saudara kita memberikan makanan dan minuman, tetangga kita memberikan makanan dan minuman. Tapi mana tahu bila mana ada kawan dekat kita yang sebetulnya kita itu nggak ada rasa kepada yang bersangkutan, tapi tahu-tahu kawan dekat ini yang berbeda jenis dengan kita tentunya kan mengirimkan atau memberikan atau datang dengan membawa hal-hal seperti itu, kita ya wajar-wajar saja bila mana kita perlu curiga dan waspada. Antisipasinya yaitu ya udah terima saja, dan sebelum kita mengkonsumsi itu makanan dan minuman, kita pegang dulu baik itu makanan ataupun minumannya dengan keyakinan penuh atas pertolongan Allah. Bacakan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, baik itu Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, ataupun minimal ya surat Muawwidzatain. Apa itu surat Muawwidzatain? Yani Al-Falaq, An-Nas. Syukur-syukur bisa tambahkan Ayatul Kursi. Mudah-mudahan bila mana ada energi yang disisipkan melalui media makanan dan minuman, insya Allah itu hambar. Seperti itu. Tapi bila mana kita masih juga ada keraguan-raguan, bagus tak usah dikonsumsi makanan dan minuman itu. Cuma jangan dibuang.
Sedekahkan saja. Iya, jangan dibuang, sedekahkan. Toh itu sebetulnya secara fisika kan makanan halal. Kita sedekahkan mungkin kepada ya tetangga kita ataupun kepada yang lainnya. Minimal itu. Jangan salah paham, dalam hal ini bukan saya mengajari kita harus selalu curiga kepada pihak-pihak tertentu, bukan seperti itu. Namun kita harus waspada dan mengerti, karena memang kejamnya dunia pelet. Banyak pihak yang menghubungi saya juga pernah merasa menjadi korban pelet atau juga masih dalam proses pengobatan karena adanya serangan gangguan pelet. Gitu ya, kadang itu juga yang saya sampaikan gitu loh. Kuncinya kita harus yakin atas pertolongan Allah, dan kita jangan ada keraguan-raguan. Metodologinya sederhana. Intinya yang perlu dibangun itu adalah diri kita. Kuatkan iman dan Islam kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita. Seperti itu. Itu sekilas dan sekelumit yang mungkin sementara bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara antisipasi dan menghambarkan energi pelet yang dikirimkan kepada target. Bila mana ada hal yang kurang jelas, kurang gamblang, boleh dipertanyakan lebih lanjut untuk memperjelas dan mempertegas tentunya. Gus. Tadi kan sebelum terkena. Iya. Misalnya sudah terkena. Oke. Gitu. Sudah terkena begitu ya. Oke. Bila mana sudah terkena pelet, toh mungkin biasanya kan orang sudah terkena itu kadang-kadang pun sudah berupaya untuk menghambarkan atau mengobatinya, tapi mungkin di sini poinnya belum juga sembuh. Saran saya sederhana, siapkan air zam-zam. Ya, siapkan air zam-zam. Yang utama itu bacakan sholawat Nabi sebanyak-banyaknya, tidak ada hitungan. Ya minimal sekali, syukur-syukur bisa lebih. Setelah itu bacakan ayatul kursi. Ayatul kursi cuma di kalimat potongan ayat wala ya'uduhu khifruhuma wa huwal aliyyul azim, ulang 7 kali. Diulang 7 kali. Iya. Di air itu atau di air zam-zam tersebut baru kita minum. Nah, itu mudah-mudahan cepat kali guna untuk menghambarkan atau mengobati atau menetralkan energi pelet yang sudah terlanjur bersarang dalam diri si target. Begitu. Minimal air zam-zam lah. Bagaimana kalau air zam-zam tidak ada? Oke kan? Kalau air zam-zam tidak ada, kita coba cari air yang tohir mutohir. Air yang suci dan bisa mensucikan. Contoh bagaimana yang dimaksud dengan air tohir mutohir, yakni yang umum lazim itu biasanya air masjid, air musola. Artinya air yang ada di masjid biasa guna untuk berwudu, ataupun air yang ada di musola yang biasa guna untuk berwudu. Dan banyak sekali di tempat-tempat lain yang konotasinya itu air tohir mutohir. Jangan menggunakan air mustakmal. Itu loh. Air mustakmal ini tidak bisa untuk mensucikan. Walaupun dia bisa untuk membersihkan kotoran. Tapi kotoran apa? Mungkin kotoran yang nampak. Gunakan air tohir mutohir. Suci dan mensucikan. Kita bacakan ayatul kursi dengan kaifiah sedikit yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan itu cepat hambar. Berapa kali metode itu bisa diulang? Atur sendiri. Bila mana terasa sudah bersih, berhenti boleh. Tapi bila mana belum, berulang. Asal diikuti yang saya terangkan ini, mudah-mudahan nggak sampai 3 kali tahapan itu bersih. Mudah-mudahan sekeras apapun media pelet yang ada, ya, bacakan ayatul kursi dengan media air zam-zam atau air tohir mutohir di kalimat wala ya'udu khirruhuma wa huwal aliyyul azim, ya. Ulang 7 kali, maka lantas konsumsi air itu. Sederhana dan simpel lah Bang Anton ya. Itu dunia pelet. Memang saya sendiri tidak begitu setuju lah dengan hal-hal ataupun keilmuan seperti itu. Maka sebetulnya begini loh. Bukan dalam rangka saya mencari tahu saat mediumisasi bagaimana cara memelet orang. Gak begitu ya.
Saat medium itu bukan dalam itu, tapi dalam rangka kita mencoba guna untuk mencari tahu titik-titik kelemahannya. Dan kebetulan saat dulu saya mempelajari tentang dunia ilmu pelet, kita bukan dalam rangka kepingin memelet pihak manapun, tapi dalam rangka bila mana saat berjumpa terkait ilmu pelet itu bisa menghambarkan atau mengantisipasi terkait ilmu pelet itu. Itu yang terpenting. Dimengerti lah ya. Ngerti. Kira-kira sulit atau mudah, Bang Anto? Bisa ulang. Mudah lah ya. Ada hal yang kepingin difahami lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kalau dirasa sudah cukup, tentunya saya perlu menggarisbawahi kebenaran mutlak itu hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bagi siapapun, terkhusus ya mungkin sahabat-sahabat kita semua dimanapun berada, bila mana ingin mengamalkan beberapa penjelasan ini kan, itu kan tadi penjelasannya ada beberapa tahapan kan, guna untuk menguatkan diri kita sebelum terkena pelet atau berjumpa dengan media pelet, bagaimana cara menghambarkannya, dan bagaimana saat diri kita sudah terkena pelet, bagaimana juga cara mensterilkannya. Tentunya saya doakan semoga siapapun yang akan mengamalkan sedikit penjelasan yang saya uraikan, tak lupa juga setulus hati saya doakan semoga panjenengan semua cepat mendapatkan ridhonya Allah dan apa yang dihajatkan, yakni dijauhkan, terbebas dan sehat dari gangguan godaan pelet atau serangan pelet. Mudah-mudahan cepat Allah ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.